Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozi Fikria. Dari 12 IPS 5, saya akan menjelaskan tentang Perang Diponegoro. Selamat menyaksikan. Perang Diponegoro yang juga dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar dan berlangsung selama 5 tahun pada tahun 1825 sampai 1830 di Pulau Jawa, Hindia Belanda, yang berawal dari sikap Pangeran Diponegoro yang tidak menyetujui campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Perang ini pun melibatkan pasukan Belanda di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Di sisi lain juga, kerajaan tak berdaya menghadapi campur tangan politik pemerintah kolonial Belanda. Akibat perang ini juga, penduduk Jawa yang tewas mencapai 200 juta jiwa, sementara korban tewas di pihak Belanda berjumlah 8.000 tentara Belanda dan 7.000 serdadu pribumi. Berkebalikan dari perang yang dipimpin oleh Raden Ronggo sekitar 15 tahun sebelumnya, pasukan Jawa juga menempatkan masyarakat Tionghoa di tanah Jawa sebagai target penyerangan. Perseteruan pihak Keraton Jawa dengan Belanda dimulai semenjak kedatangan Marsekal Herman William Daendels di Batavia pada tanggal 5 Januari 1808. Meskipun ia hanya ditugaskan untuk mempersiapkan Jawa sebagai basis pertahanan Prancis melawan Inggris, tetapi Daendels juga mengubah etiket dan tata upacara yang menyebabkan terjadinya kebencian dari pihak Keraton Jawa. Ia memaksa pihak Keraton Yogyakarta untuk memberinya akses terhadap berbagai sumber daya alam dan manusia dengan mengerahkan kekuatan militernya, sehingga akhirnya terjadi insiden perdagangan kayu jati di daerah mancanegara yang menyebabkan terjadinya pemberontakan Raden Ronggo. Pertempuran terbuka dengan pengerahan pasukan-pasukan infanteri, kavaleri, dan artileri kedua belah pihak berlangsung dengan sengit. Pertempuran ini juga berlangsung sedemikian sengitnya sehingga bila suatu wilayah dapat dikuasai pasukan Belanda pada siang hari, maka malam harinya wilayah itu sudah direbut kembali oleh pasukan pribumi. Begitu pula sebaliknya. Serangan-serangan besar rakyat pribumi selalu dilaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Bila musim penghujan tiba, gubernur Belanda akan melakukan usaha-usaha untuk gencatan senjata dan berunding. Karena hujan tropis yang deras membuat gerakan pasukan mereka terlambat. Dan ada pula dampak dari peperangan ini adalah setelah Perang Diponegoro. Pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo Warok Brotodiningrat III. Dalam catatan Belanda, para warok yang memiliki kemampuan berperang sangat tangguh bagi pasukan Belanda. Maka dari itu, untuk menghindari yang merugikan pihak Belanda, terjadi sebuah kesepakatan untuk dibuatkanlah kantor bupati di pusat Ponorogo, serta fasilitas penunjang seperti jalan beraspal, rel kereta api, kendaraan langsung dari Eropa seperti mobil, motor, hingga sepeda angin berbagai merek.